Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Malam Rek MND ingin mempresentasikan tugas dari matkul leadership. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada Rufiati Sofia, Nica Adisti Ramadhani, dan Nevi Rahma. Mohon maaf sebelumnya karena anggota kami yang bernama Nevi Rahma tidak bisa bergabung Zoom hari ini karena ada acara. Tapi nanti kita akan sisipkan lampiran videonya. Yang pertama ada pengertian dari pemimpin dan kepemimpinan. Jadi, pemimpin merupakan faktor kritis atau krusial faktor yang dapat menentukan maju mundurnya atau hidup matinya suatu usaha dan kegiatan bersama, baik yang berbentuk organisasi sosial, lembaga pemerintah, maupun badan korporasi, dan juga usaha dagang. Sedangkan kepemimpinan itu adalah relasi antar pemimpin dan yang dipimpin. Yang kedua, ada perkembangan. Jadi, di Indonesia sejak tahun 1979 telah digalakan kepemimpinan gaya khas Indonesia yang disebut kepemimpinan Pancasila. Sebelum Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional mencetuskan 3 kalimat di dalam maknai kepemimpinan, yaitu yang pertama ada Ingarso Sungkulodo atau artinya di depan memberi teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yang artinya di tengah memberikan inisiatif. Yang ketiga, ada Tutwuri Handayani, atau artinya yang mengikuti dari belakang dengan membimbing. Lalu ada teori kepemimpinan. Jadi, teori kepemimpinan adalah pengeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab musabab timbulnya kepemimpinan, pada umumnya berusaha untuk memberikan penjelasan dan interpretasi mengenai kepemimpinan dan pemimpin dengan mengemukakan beberapa segi, antara lain ialah yang pertama ada latar belakang sejarah pemimpin dan kepemimpinan. Ciri-ciri khas seorang perwira yang ditunjuk sebagai pemimpin ialah yang pertama ada pribumi, lahir dari keturunan luhur, sehat, kuat, berani, dan ulet, intelijen, punya ingatan yang kuat, pandai, dan fasih berbicara. Dan yang keempat ada punya watak yang murni dengan sifat-sifat utama, seperti punya harga diri, memiliki antusiasme, dan bijaksana. Yang kelima ada ramah tamah, baik hati, dan sopan santun. Yang keenam ada terampil, terlatih baik dalam bidang seni. Yang ketujuh mempunyai pengaruh. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nevi Rahma. Sebab musabab munculnya pemimpin. Ada 3 teori yang menonjol dalam penjelasan kemunculan pemimpin, yaitu yang pertama, teori genetis. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Yang kedua, teori sosial. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja. Dan yang terakhir, teori ekologis. Bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Ada tipe dan gaya pemimpin. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian sendiri yang unik, sehingga tingkah laku dan gayanya lah yang dapat mengantarkan sukses atau gagalnya dalam memimpin. Jadi, kesimpulannya, kepemimpinan itu merupakan fungsi kolektif. Fungsi kolektif dalam hal ini berarti penampilan yang integratif dari daya upaya kelompok itu akan selalu dikaitkan dengan masalah kelompok dan tujuan kelompok. Faktor yang penting dalam kepemimpinan yakni dalam mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Namun, bukanlah berarti bahwa seorang pemimpin selalu merencanakan dan melakukan kegiatan secara sengaja.
atau diangkat sekelompok orang yang mempercayainya secara resmi. Nah, itu tadi sudah dibacakan oleh Nevi Rahma. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rufiati Sofia. Nah, sekarang saya lanjutkan tentang bab 2, yaitu tentang teori dan model kepemimpinan. Nah, berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan yang mempunyai sifat universal, dikatakan bersifat universal karena diketemukan dan diperlukan dalam setiap kegiatan, selalu memerlukan pemimpin dan kepemimpinan, baik dalam kegiatan atau usaha yang melibatkan 2-3 orang atau lebih. Nah, kepemimpinan itu sendiri memiliki peranan penting dalam rangka manajemen, sebab peranan seorang pemimpin pada dasarnya merupakan penjabaran serangkaian dari fungsi kepemimpinan. Nah, ada banyak sekali teori kepemimpinan, yaitu salah satunya di PPT itu terlihat dalam kehidupan ini terdapat orang yang bersifat baik dan orang yang bersifat buruk. Tetapi dalam kenyataannya sebenarnya tidak ada orang yang baik mutlak. Demikian pula tidak ada orang yang buruk mutlak. Nah, model kepemimpinan itu sendiri ada penerapannya, yaitu seperti sifat pribadi pemimpin, sifat pribadi bawahan, sifat pribadi sesama pemimpin, struktur organisasi, motivasi kerja, harapan pemimpin, pengalaman pemimpin maupun bawahan, budaya lingkungan kerja, tingkat pendidikan, lokasi organisasi, kebijaksanaan, dan peraturan undangan dan ekonomi politik. Nah, ada pun beberapa model kepemimpinan, yaitu diantaranya ada model kepemimpinan kontingensi. Model ini diciptakan oleh Fred Fielder. Ada 3 sifat situasi yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Yang pertama ada hubungan pemimpin dan anggota. Yang kedua ada derajat susunan tugas. Dan yang terakhir ada kedudukan kekuasaan pemimpin yang diperoleh melalui wewenang formal. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nica Adisti. Selanjutnya, model 3 dimensi kepemimpinan model ini diciptakan oleh Redin. Model ini menghubungkan 3 kelompok gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama ada gaya dasar, yang kedua ada gaya efektif, dan yang ketiga ada gaya efektif dalam suatu kesatuan. Dan yang ketiga ada model kontinum kepemimpinan. Model ini diciptakan oleh Tenenbaum dan Schmidt. Berpendapat bahwa ada 3 perangkat faktor, yaitu yang pertama ada kekuatan pada pemimpin, kedua ada kekuatan yang ada pada bawahan, dan yang ketiga kekuatan situasi. Selanjutnya, ada model kontinum kepemimpinan berdasarkan banyaknya peran serta bawahan dalam pembuatan keputusan. Kedua ahli yaitu Fromm dan Yetton berpendapat bahwa ada 2 macam kondisi utama yang dapat dijadikan dasar bagi pemimpin untuk mengikutsertakan bawahan atau tidak mengikutsertakan bawahan dalam pembuatan keputusan. Kedua macam kondisi utama itu adalah tingkat efektif teknik di antara para bawahan dan juga tingkat motivasi serta dukungan para bawahan. Yang selanjutnya ada model kontingensi 5 faktor. Jadi model ini diciptakan oleh Faris. Dia berpendapat bahwa perilaku pemimpin tergantung pada 5 faktor ini. Yang pertama ada wewenang pengawas pada masalah yang ada. Kedua, ada wewenang anggota kelompok mengenai masalah. Yang ketiga, ada pentingnya penerimaan dan pembelian keputusan pada pemimpin. Yang keempat, ada pentingnya penerimaan keputusan pada anggota kelompok. Dan yang terakhir ada tekanan waktu. Berikutnya ada model kepemimpinan dinamika kelompok. Menurut penemuan studi yang dilakukan oleh Darwin Chadwick dan Alvin Zander, dapat dibedakan adanya 2 macam perilaku kepemimpinan, yaitu yang pertama ada perilaku pencapaian beberapa sasaran kelompok khusus atau pemeliharaan dan penguatan kelompok itu sendiri. Yang kedua ada perilaku memelihara dan perkuat kelompok itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rufiati Sofia. Selanjutnya ada model kepemimpinan Pat Gould.
Evans berpendapat bahwa yang sangat penting adalah kemampuan manajer untuk memberikan imbalan dan menjelaskan apa yang bawahan harus dikerjakan untuk memperoleh imbalan tersebut. Jadi, manajer menentukan tersedianya tujuan atau imbalan dan menjelaskan jalan untuk mencapainya. Nah, terhadap pendapat tersebut dapat dilengkapi dengan berbagai imbalan yang sebenarnya dibutuhkan oleh bawahan dalam melaksanakan kerjasama. Nah, yaitu satu, ada keinginan untuk diperlukan sebagai manusia yang terhormat, yang kedua ada keadilan, dan yang terakhir ada keamanan kerja. Nah, selanjutnya ada model kepemimpinan vertical debt linkage. Model ini diciptakan oleh Green yang menitik beratkan diet, yaitu hubungan antara pemimpin dengan tiap-tiap bawahan secara bebas. Tiap-tiap pemimpin harus memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada pada tiap individu bawahannya. Nah, maksudnya yaitu pendekatan ini berusaha memanfaatkan kelebihan ataupun kekurangan yang ada pada individu bawahannya. Nah, yang terakhir ada model kepemimpinan sistem. Nah, pendekatan model kepemimpinan yang diajukan oleh BAS tertinggi dari input hubungan, perilaku, pimpinan, dan output. Yang termasuk input adalah organisasi, kelompok kerja, dan tugas. Nah, model kepemimpinan situasional, yaitu model ini diciptakan oleh Paul Hersey dan Kenneth H. Blackhart. Pendekatan ini didasarkan atas hubungan antara perilaku tugas, perilaku hubungan, serta tingkat kematangan bawahan atas dasar kombinasi antara perilaku dan perilaku hubungan oleh Harris dan Blackhart. Adanya 3 gaya kepemimpinan, yaitu telling, selling, dan yang terakhir yaitu participating. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.